Oke teman-teman, ketemu lagi di Paradox Inbox episode ke... Oh begini tangannya ya, 8. Seperti biasa teman-teman, di episode sebelumnya tuh banyak cerita-cerita yang menarik. Kalau sebelumnya bahas tentang orang tua, ada bahas juga tentang anak pendeta dan bagaimana soal mengampuni teman, dan juga tentang LDR. Jadi kita banyak membahas hal-hal yang menarik dan saya ajak kalian untuk menonton dan kalian bisa klik linknya di kolom di bawah ini. Nah sekarang kita kedatangan salah satu, ini apa ya, salah satu apa ya nyebutnya, bingung juga nih gue nih. Apa ya? Pokoknya welcome Ronald. Halo kok. Ini salah satu narsum yang bikin gue mau bikin stop program Paradox. Agak shock nih gue nih Ronald. Ronald gimana kabar Ronald? Baik kok, bisa dilewati. Bisa Biar kayak orang-orang. dilewati gitu ya. Oke. Agak bingung nih gue beneran nih, gimana nih gue? Gue agak bingung nih. Basically Ronald, gue nggak tahu kita mau bahas apa. Lu tahu dong pasti kan ada pertanyaan di sini. Iya. Jadi lo langsung ambil aja dan kita akan ngorek-ngorek Oke, diambil. tentang lu deh pertanyaan di situ. Diaduk-aduk. Jadi lu tim aduk ya? Tim aduk. Tim aduk, oke. Kok gemeter ya? Sudah. Ronald bisa gemeter juga guys. By the way teman-teman, Ronald ini satu dari tim media yang ada di sini. Dia bekerja dengan sangat giat, semangat, dan tanpa pamrih. Dan tanpa tanda jasa. Langsung resign berarti. Aduh. Oke. Apakah sekarang kamu siap mati? Kenapa mati? Hal apa yang ingin kamu perbaiki dari dirimu atau kehidupanmu sebelum kamu mati? Wah, nggak kehitung. Saking banyak. Aduh. Kalau ditanya apakah sekarang kamu siap mati? Siap-siap nggak siap kok. Oke, berarti ada dua ya, siap-siap nggak siap ya? Iya. Siapnya kenapa Nal? Apa yang bikin lu pede bilang siap? Gue aja nggak siap nih kalau lo mati nih. Ya karena mungkin ya kan manusia akan mati kok. Oke. Jadi ya harus siap. Oh, mau nggak mau ya? Iya, mau nggak mau harus siap. Oh, oke, mau nggak mau harus siap. Yang bikin nggak siap apa Nal? Cicilan masih banyak kok. Oh, justru kalau cicilan banyak, justru siap mati ya justru ya. Kan kita lepas dari cicilan ya. Lepas dari cicilan nih Nal kebetulan. Karena apa ya? Belum merit. Itu. Oke. Terus belum bisa membahagiakan orang tua. Oh, jarang banget denger kata-katanya dari Ronald nih gue nih. Memangnya orang tua lo nggak happy apa sekarang dengan kehadiran lo gitu? Dengan umur yang udah banyak nih. Sepertinya enggak. Iya enggak. Oke Ronald, nggak siap mati karena belum punya orang tua. Iya. Bagaimana lo memandang diri lo sebagai seorang anak hari ini? Gue mau nanya nih. Aduh. Orang tua lagi ya. Orang tua lagi. Mau nggak mau, lo nyebut orang tua sih. Kalau teman ntar gue bahasnya teman tadi. Gimana kok ulang? Kok tiba-tiba blank ya? Maaf ya teman-teman, Tiba-tiba nge-blank, sorry nih. Ini sering nge-lab. Bagaimana lu sebagai anak memandang diri lu dengan orang tua lu? Kehadiran lu itu bagaimana di mata orang tua lu? Menurut lu? Tadi lu bilang kan lu belum bisa membahagiakan. Iya. Emangnya kenapa sih? Ya karena dari gimana ya dibilangnya, dari hal apapun juga emang masih banyak kurangnya orang tua. Oke. Orang tua. Iya. Ya masih banyak nuntutnya juga ke orang tua kayak gitu. Berarti lu ngeliat diri lu tuh satu sisi banyak itu ya dong, masih banyak kurangnya banget sama orang tua. Iya betul. Sisi apa Nal? Kalau yang kan kurangnya banyak nih, kan lu mau tambal satu persatu dong sampai Iya. mereka jadi yang menurut lu jadi orang tua yang paling enggak bahagia lah. Tadi kan kurang membahagiakan ya Iya. kan. Sisi apa aja yang perlu lu tambal nih Nal? Ya dari sikap mungkin karena sering lawan. Oh, sampai hari ini masih sering ngelawan. Masih kok. Sampai kayak episode lalu kan si Opung cerita dia
sambit mamanya pakai Enggak, helm. cuman nggak sampai begitu, Oh, nggak nggak sampai sampai begitu. sambit helm, paling sampai. sambitnya pakai bantal. lebih lembut ya. Iya, nggak lebih keras lembut. Ya. Oke. Ya lumayan naik level lah. Siapa Nal? Ngelawan masih ngelawan. Om Bonyok. Masih, ngelawan masih. Terus ya mungkin waktu kurang juga buat orang tua. Ini jam kerja mesti dikurangin nih gue rasa nih. Mana manajernya di Boleh? sini? Iya. Jarang ketemu ya? Jarang. Oh lu selalu kamu di Depok kan Nal? ya? Iya. Lu pulang dari Kelapa Gading ke sono udah nyampe sono jam berapa? Jam 8. Ya jam 8-an. Orang tua juga belum pulang kerja kan. Oh, Bisa pulang kerja oke. jam 9-an mungkin dia. Oh, Nah, sayanya udah tidur. lu pulang langsung tidur ya? Iya. Udah capek di jalan ya Capek soalnya di ya? jalan. Boleh tahu nggak Nal, bokap pulang, orang Bonyok pulang jam 9 tuh kerja apa sih? Bokap karyawan swasta, nyokap juga. Oh nyokap juga, tapi pulangnya kerja malam. Emang malam. Jaraknya karena jarak atau karena apa nih? Karena jarak. Karena jarak di Iya. Jakarta juga? Jakarta cuman Jakarta Barat. Oh lu Jakarta Utara, Iya. mereka Jakarta Barat. Tapi Nal kalau ada waktu-waktu kosong yang lu udah misalkan ada libur atau gimana, lu kepikiran nggak ngajak mereka jalan? Atau lu, wah kosong nih gue bisa nongkrong, atau kosong nih karena gue capek kerja gue mau lebih nyantai di rumah? Lebih kalau kosong ngajak liburan keluarga. Oh ngajak liburan? Iya, makanya kan sering saya ngambil cuti kan. Oh, waktu cuti kurang ya, Pak Manajer, tolong nih dipikirkan. Jadi ngajak keluarga entah ke Bogor atau ke Sentul buat jalan-jalan. Oh, lu merasakan kesenangan nggak ketika lu bikin mereka happy? Merasakan, Dan lu mau bikin mereka happy terus? pengen. Jadi mau libur terus ya? Iya. Jadi tolong cuti ya, kok ke Tolong situ arah? setiap hari Sabtu dikosongin ya. Oh gitu ya, tolong. Jadi ke situ larinya nih pertanyaan gue nih. Oh jadi waktu lu kurang, jadi waktu kosong mau jalan-jalan, Iya, Sentul, iya. makan bareng begitu. Betul. Boleh tau nggak Nal, ketika lu ngobrol, kan lu jarang ketemu berarti dong? Iya. Hal apa aja yang lu tanyain sama orang tua? Ya mungkin halnya itu kayak gimana minggu kemarin atau minggu ini ada hal kerjaan yang apa enggak gitu. Jadi hubungannya sebenarnya hubungan dengan orang tua lu tuh sebenarnya nggak suka ribut gimana dong ya? Enggak. Tapi emang jarang ketemu aja. Iya, jarang ketemu dan emang anaknya sedikit batu aja. Oh emang sedikit banget ya? Sedikit ya? Sedikit. Sedikit nih. Oke, jadi lu tadi berpikir kalau tadi pertanyaan tadi Nal ya, tentang mati-mati Nal. Berarti lu mesti lu mau untuk bikin mereka happy, Iya. baru lu siap mati. Betul. Salah satunya itu. Iya. Seberapa gini, target apa yang mau lu capai dalam membagikan orang tua baru lu berpikir gue udah bisa cabut dengan tenang. Bisa kasih hal yang mungkin orang tua mau. Ya kayak misalnya ya ngebeliin rumah buat orang tua. Iya. Ya umrohin orang tua. Umroh. Oke, bagus. Hal itu sih kok. Mau ngebahagiain orang tua Iya, kayak iya. ya beliin rumah biar nanti masa tuanya senang kan, bisa bahagia bareng keluarga. Oh, jadi mereka tenang udah punya rumah Iya. gitu ya. Oh, oke. Berarti lu bukan seorang anak yang sering bikin masalah banget ya berarti Nal? Enggak selalu bikin Nggak masalah. selalu. Ada tapi iya. nggak sering-sering ya. Iya. Kalau ada pesan-pesan yang lu mau sampaikan ke orang tua lu apa nih? Kalau orang tua lu nonton, by the way kita kasih link ini ke orang tuanya ntar ya. Tolong ya. Coba Nal, lu ngomong Nal, ada nggak pesan buat orang tua? Buat orang tuaku tercinta, Wey, love you. Sudah salah narsum kayaknya. Udah itu Itu aja kok. Itu aja, iya. Itu aja ya. Oke, satu pertanyaan lagi Nal. Oke. Sisi mana yang bener-bener mau lu kurangin untuk bisa membahagiakan mereka? Apakah waktu kerja lu dalam arti gue misalkan udah libur bener-bener buat orang tua, atau sisi batu lu yang mau lu kurangin? Batunya. Batu. Karena selama ini orang tua saya tidak tahan dengan kebatuan saya. Oh gitu. Iya. Udah jarang ketemu terus lu batu ya? Iya. Kadang di WhatsApp aja baru dibalasnya malam gitu.
Oh, tapi itu kan bisa kan karena kerja, Iya. bukan karena batu kalau balas WhatsApp. Tapi ya begitu kok. Emang anaknya batu. Kalau dibilangin suka nggak nurut. Oh, oke. Tapi dengan lu yang dulu, misalnya let's say 3-4 tahun yang lalu ya, sama hari ini ya, batu lu berkurang nggak atau sama aja? Berkurang dikit. Dikit ya? Dikit. ya? Dikit. Oke, jadi targetnya kapan nih selesai nih? Selesai matinya apanya nih kok? Selesai ngurangin batunya, maksudnya sampai Oke. titik yang lu pikir, wah gue harusnya sampai level ini nih. Seharusnya karena sering dengerin khotbah Pak Eras secepatnya ya. Secepatnya. Harusnya setahun jauh lebih baik dong. Harusnya. Harusnya setahun lebih Iya. baik ya. Jadi buat papa-papanya Ronald, targetnya setahun ya, Ronald ya, Setahun. setahun ya. Palingnya berkurang berapa persen nih? Ya berkurangnya sekitar 5%. 5% ya? Waduh. Saya berdoa buat orang tua Ronald supaya diberikan umur yang panjang ya. Amin. Biar cepat-cepat 100. Ya, jadi Ronald bisa one day siap mati ya Ronald. Betul, Ronald siap ya? mati. Oke. Ada pesan Ronald nggak? Terakhir banget nih buat teman-teman yang juga mungkin batu sama orang tuanya. Pesannya sih ya dikurang-kurangin Bang Nael ya batunya. Jadi Bang Nael sih. Dia minggu lalu galau-galau cerita Iya, loh, udah makanya baper-baper loh. Kan itu sampai saya dengar kan lempar-lemparan helm gitu. Iya. Jadi mau ikutan Bang. Jadi pesannya apa tadi? Pesannya ya kalau Kurang-kurangin. emang batu dikurang-kurangin, harus selalu nurut sama orang tua. Selagi ada waktu bersama orang tua, gunakan dengan baik. Oke deh, oke teman-teman, itu pesan yang mahal dari seorang Ronald. Jarang loh Ronald menyampaikan something yang positif ya. Jarang banget. Ini rasanya abis ini gempa bumi rasanya, ada gempa bumi. Di sini doang tapi gempa buminya. Begitu ya. Oke teman-teman, itu pesan-pesan dari Ronald. Tolong diingat, walaupun dia kelakuannya bercanda mulu, tapi pesannya bisa kita bawa. Oke, thank you Ronald ya buat Oke ceritanya. kok, siap. Cipoy welcome di kursi panas. Kursi yang bikin tegang banyak orang. Iya, betul sekali. Cipoy waktu itu datang bahas apa ya waktu itu Cipoy ya? Insecurity terakhir. Oh iya, yang soal apa ya? Kurang putih. Iya, Betul ya, inget ya soal Warna kurang kulit, putih ya. iya. Warna kulit ya. Oke, sekarang gue bener-bener nggak tahu topiknya apa dan pertanyaannya apa, tapi yang pasti kayaknya rasanya bakal seru di sini. Oke Cipoy, langsung diambil aja pertanyaannya nih. pilih. Oh tim aduk dia sama kayak Ronald ya berarti ini. Tim diaduk. Oke. Tapi kalau gue bukan bubur tuh bukan tim aduk loh gue. Lu tim aduk ya lu ya? Oh, enggak lu? Harus diaduk biar tiap suapannya merata. Oh gitu. Kalau gue sih orangnya soalnya orang apa adanya ya. Random banget. Wah. Apakah kamu takut dengan kematian? Kalau seandainya besok atau 24 jam lagi adalah hari kematianmu, apa hal pertama yang akan kamu lakukan di sisa 24 jam ini? Berat sekali. Wah, berat banget pertanyaannya nih. Yang Ada- bikin ada. si Hana ya, bikin Hana nih ya. Hana nih. Harusnya Hana sekali diundang loh, ini curang loh. Dia nggak perlu undang dirinya sendiri loh. Oke Cipoy, aduh ngomongin mati bisa kapan aja ya. Iya sih. Jadi seakan-akan lu punya waktu 1 hari ya, Poy. 24 jam nih ya. Ready nggak Poy? Aduh, kalau ditanya ready mah sebenarnya enggak ya. Aduh, kayaknya jarang deh orang yang Siap banget, mati. siap Iya. mati ya. Cuman kalau dibilang takut, aku masih takut sih. Aku masih takut mati. Takutnya belum bisa diterima gitu loh. Oh, oke. Amal ibadahnya sih. Gitu. Ini pasti bareng keluarga Ronald sih umroh tadi nih. Tadi soalnya Ronald salah satu kebahagiaannya ngirim keluarganya umroh. Oh ya Gitu loh. ampun. Nah, lo mungkin juga harus ikut keluarganya biar amal ibadahnya makin banyak nih gue rasa. Aduh. nih. Ronald cocok banget ya sama Cipoy ini. Iya. Oke, coba berarti kalau besok Cipoy masih ragu ya, masih belum siap ya. Tapi basically bener sih Cipoy nggak ada yang siap masih. Iya. Emang Koko siap kalau misalnya ditanya Alex sama Lebih karena mau nggak mau nggak sih lo? Misalnya kayak misalnya mereka nyamperin gue gitu loh. Pan besok gue jemput jam 10 malam gitu loh. Sekarang mau ngomong apa? Nggak siap tapi udah ada timelinenya. Iya makanya. Iya nggak sih? Nah berarti kalau Cipoy ngalamin itu tuh, Poy besok Poy. Misalnya gitu ya. Ya. Tapi gue nggak siap cut gitu ya kan malaikat ya. Gue siap cut. Iya tapi waktunya tinggal besok. Terus apa yang kan Cipoy lakukan? Kan itu pertanyaannya ya, betul ya. Coba bakal ngapain?
Singkat banget lagi 24 jam. Kayaknya kalaupun berdoa misalnya kayak minta maaf, minta ampun, terima kasih, kayak 24 jam buat berdoa nggak cukup deh gitu kan. Sedap. Oke. Paling apa ya, ngabisin waktu sama keluarga sih, orang tua terutama. Karena kan yang misalnya paling berasa ditinggal setelah aku mati kan pasti mama papa. Jadi aku harus ngabisin waktu sama mereka sih. Abis itu apa ya? Aduh, nggak kepikiran sih selain ngabisin waktu sama mama papa. Apalagi ya? Untuk kayak keinginan-keinginan yang belum terwujud, ya udahlah ya 24 jam kayak nggak keburu juga kalau mau Iya. dilakukan. Pengen makan semua makanan juga nggak mungkin kuat juga 24 jam. Walaupun sebenarnya banyak banget aku pengen jalan-jalan kemana. Iya, tetep ya nggak bakal ngejar 24 jam ya. Nggak bakal. Ya itu sih orang tua sih, terus nangis-nangisan pasti. Aku tidak Anda mau. pasti sudah membayangkan, ya. Anda Iya. membayangkan banget nih. Makanya saya tidak mau ngomong lebih jauh, ntar saya nangis. Iya. Tapi banyak banget ya, Po ya. Kayak banyak banget orang kalau tanya soal kematian ingetnya keluarga. Iya. Tadi Ronald pun gue nggak tahu, dia pun bahas tentang, tadi Ronald juga sama. Gimana kalau lo ready, kalau lo mati, lo mau ngapain gitu? Membagikan orang tua. Iya. Semuanya sih tentang orang tua. Sebete-betenya kita sama orang tua gitu, walaupun mereka juga suka aneh-aneh, tapi tetap di otak kita yang pertama ya orang tua sih, ya kan. Pokoknya harus ngebahagiain mereka, minta maaf ke mereka gitu-gitu. Pokoknya ya mereka aja. Karena mungkin kita lahir di dunia kan disambut sama mereka dulu ya. Jadi ya ingetnya ya mereka gitu. Sampai akhir pun pasti ingetnya mereka. Gitu. Oh, jadi yang bikin itu yang membuat Cipoy berpikir kalau gue masih mati cepat, gue akan habisin waktu sama keluarga gue. Iya, kayaknya nggak ada yang lain deh, nggak ada wishlist lain, itu aja sih, gitu. Gue jadi membayangkan ya, kalau gue mati besok ya, gimana ya? Gue jadi kepikiran gitu loh, ngomongin keluarga. Gue punya istri, punya anak 2, Itu dia. ya orang tua gue juga. Gimana ya gue ngabisin waktu deh? Gue agak bingung juga, maksudnya, iya juga ya, gue mau sama siapa lagi sih? Iya. Sama temen juga, bukan yang nggak menghargai temen ya nggak sih Poy? Tapi di sisa waktu tuh keluarga yang kayaknya muncul di otaknya sih Iya. Poy. Keluarga sih, gue mikir gimana gue main sama James Jordan, ketemu CMP, bini gue. Iya. Tapi yang gue nggak pikirin adalah bagaimana menghabiskan waktu sama mereka. How gue menghabiskan sisa waktu gue sama mereka. Seperti apakah? Coba kepikiran. Aku kepikiran tuh kalau denger kabar gini kan pasti mereka udah sedih banget lah, pasti udah nggak kepikiran mau Jalan-jalan, ngapain. Iya, makan, nggak gitu. mungkin. Pasti di rumah makan bersama, ngumpul, doa bareng, pasti gitu deh. Ngebayanginnya. Sedih juga ya Poy. Sedih banget, makanya aku nggak mau ngomong lebih dalam aku takut nangis. Gitu. Ya pokoknya sama keluarga deh. Tapi bener loh, gue pun sedih loh. Ini gue ngerasain loh. Gila 24 jam terakhir gue. Coba dah lo pada nih kru tim kreatif lo coba bayangin deh. Lo bingung loh. Gimana ya? Karena nggak ada ending yang membahagiakan. Iya benar. Karena lo end up-nya terpisah akhirnya gitu loh. Jadi lo cuma ngabisin waktu untuk menuju keterpisahan lo. Jadi lo berjalan menuju kesedihan lo gak sih? Iya. Kayak ngumpul-ngumpul sama keluarga di last minute, tapi akhirnya pergi sendiri juga. Sedih banget. Meninggalnya sendiri juga akhirnya. Kalau sama teman-teman deh, coba deh. Ini gue geser jadi ke orang tua. Kalau orang tua kayaknya, kalau keluarga ya kayaknya susah jelasinnya. Kalau sama teman-teman, boy, kepikiran nggak? Atau misalnya sama teman-teman ngabisin waktu deh. Ya. Misalnya sisa 24 jam terakhir ya. Kayaknya dari misalnya temanku banyak pun, aku akan cuma ngabisin waktu sama 1-2 orang teman paling deket sih. Gitu. Jadi nggak mungkin aku bisa ngabisin waktu sama semua teman yang aku punya kan gitu, paling 1-2, dan itu pun harus bareng keluarga aku gitu, di rumah makan terakhir terus berdoa terakhir gitu. Sedih banget. Tapi kalau lagi ngomongin begini tuh orang-orang yang ternyata penting itu muncul di pikiran. Iya, nggak nyangka ternyata orang tua sepenting itu. Aku juga baru soalnya kan selama ini setuju. ngabisin waktu aku kayak kasarnya 15 jam
sama teman-teman di kantor. Paling sisanya cuma ketemu orang tua gitu kan. Sebentar doang. Sebentar banget doang, tiap hari. sebentar doang. Tapi ternyata yang aku pengen bareng-bareng sampai akhir ya orang tua ternyata. Gitu. Aku takut menangis. Enggak. Tapi gue juga nggak nyangka ujungnya bisa sedip ini. Gue pun nggak nyangka. Gue pun nggak nyangka. Karena gue membayangkan, boy. Gue membayangkan sih. Tadi makanya gue pikir, gue nyebut kata. Ada beberapa teman yang muncul di pikiran gue. Tapi itu pun mau gue habisin bareng keluarga gue juga waktunya. Oke, ada teman gue, tapi bareng keluarga gue. Iya, harus pokoknya papa mama tuh harus gitu. Teman nggak datang nggak apa-apa lah gitu kan. Bisa di WhatsApp. Sorry, gue bakal cabut besok. Iya. Tapi orang tua WhatsApp nggak cukup. Iya, wajib sih. Wajib ngabisin waktu sama mereka. Asli Kalau ngomongin gini jadi berarti ya waktu-waktu selama kita masih Iya, ada ya sama mereka ya. baru ngeh juga, oh iya juga. Bagus loh, coba teman-teman yang di rumah kalian coba mikirin hal yang sama deh. Lo pasti akan muncul di pikiran lo orang-orang yang lo gak berarti dan lo mau ngabisin waktu sama mereka. Seakan-akan kalau begini tuh kesalahan, misalnya let's say salah orang tua ya, atau salah orang yang muncul di pikiran tuh jadi kayak ya udahlah, Hilang aja gitu. hilang. Karena ini sisa terakhir gue nggak mau merusak itu dengan gue mengingat kesalahan. Iya, kayak langsung hilang aja senyebelin-nyebelinnya kelakuan papa mama gitu. Iya. Ya aku harus sama mereka gitu. Aku nggak mau sama yang lain di akhir hayat gitu. Sebenarnya pada faktanya pertanyaan itu bisa untuk siapapun dan akan bisa benar-benar real terjadi nggak sih? Iya. Tapi karena nggak ditanyain atau nggak ada deadline-nya kita ketemu sama mereka, jadi kita kayak ya udah. Tapi kalau kita bisa hidup dengan cara berpikir begitu, I think kita bisa menerima orang lain apa adanya nggak sih? Jadi lebih ke nggak karena nuntut. Iya Mungkin sih. belum tentu besok lu masih hidup, belum tentu gue masih hidup. Jadi gue anggap nih hari terakhir. Jadi gue akan menghargai waktu pertemuan gue dengan kalian. Gitu. Iya sih ya. Senyebelin-nyebelinnya orang. Iya nggak sih? Jadi kira ya udahlah gitu. Atau terakhir. Ini buat tim kreatif nih, gue masih apresiasi loh. Ini pertanyaannya bagus banget loh. Bener-bener memiliki makna yang sangat deep, asli. Gue nggak bohong. Jadi bagus banget. Jadi ke orang tua, ke teman-teman yang Cipoy ya. Sama teman-teman kantor nggak ada nih. Orang kantor ya paling lewat grup WhatsApp aja. Iya coba ya. Bye bye guys. Bakal kirim makanan nggak? Makanan di sini aja lah. Segitu nggak pentingnya lu semua. Udahlah. Udah terakhir juga tetap duitnya nggak boleh buat lo gitu, buat orang tua gue gitu. Iya. Gantian saya habiskan waktu di rumah sama mama papa. Gitu. Thank you Cipoy, ceritain Cipoy. Gue nggak nyangka sedalam ini sih. Tapi rasanya pertanyaan ini pun jadi apa ya? Jadi bikin lo punya satu sudut pandang yang baru tentang keluarga nggak sih? Jadi nambah satu add-on pikiran baru. Iya, kalau besok gue mati gimana? Sebenarnya lebih sedih bagaimana kalau besok yang meninggal bukan lo. Jangan ngomong itu. Aku sudah tidak mau memikirkan itu. Gue tuh suka live di kasur ya. Ini gue pribadi ya di kasur ya. Waktu dulu ya, gue ngeliat istri gue gitu. Gimana kalau besok ternyata bangun udah nggak ada? Iya. Gue suka ngebayang gitu. Tapi dia udah tidur dan tinggal punya waktu 6 jam sampai besok pagi atau 10 jam sampai besok pagi. Gimana ya kalau misalnya istri gue besok udah nggak ada? Gue jadi orang yang kayak gimana? Apakah gue siap? Gue mau bayangin. Tapi perpisahan tentang kematian tuh something yang nggak bisa terbayangkan. Bisa dibayangin. Lu bayangin pun akhirnya cuman lu dapat pedihnya doang ya nggak sih? Pedihnya doang. Jadi buat teman-teman di rumah, yuk sama masih ada waktu sama keluarga khususnya, kita nggak tahu kapan siapa yang pulang duluan dan kapan. Jadi yuk kita gunain waktu yang ada, kita bagian mereka sebisa-bisanya kita. Pastikan bukan pastikan ya, paling nggak penyesalannya itu kita minimize lah saat mereka udah nggak ada. Oke, Cipoy, thank you ya. Thank you Kak Buat Evan. ceritanya. Halo Christine. Halo. Welcome di Paradox Inbox. Itu kursi yang menegangkan. Rata-rata tegang, tapi banyak juga mereka yang dari tegang ujung-ujungnya bisa curhat. Ujungnya bisa cerita segala macam gitu. Jadi enjoy aja, nanti kalau kita ngobrol mungkin enjoy kok. Oke. Christine, sekarang kamu ambil bola di depan kamu dan nanti kita akan bahas pertanyaan yang kamu dapat di situ. Oke. Sekarang? Ambil aja, jangan besok. Karena baterainya kameranya habis kalau besok ya. Dibukain nih kok. Iya.
Kayak masih ditekan terus gitu-gituin. Nah, masih dituang-tuang gitu. Ditekan. Bisa nggak ditekan terus di... Ah, kok aku nggak tahu loh pertanyaannya apa lah, Christine? Oke, saya bukannya kok. Iya, kamu juga belum tahu kan pertanyaannya apa? Belum. Ya belum lah ya, baru juga buka ya. Maaf nih. Apa Tin? Oke, pertanyaannya, apakah kamu yakin masuk surga jika seandainya kamu memiliki atau diberikan oleh Tuhan satu permintaan sebelum kamu mati? Permintaan apa yang kamu sampaikan kepada Tuhan? Oh, jadi pertanyaan pertama, apakah kamu yakin masuk surga? Itu pertanyaannya. Iya. Kedua, kalau ada permintaan. Iya, kalau ada permintaan sebelum mati, permintaan apa yang akan kamu sampaikan kepada Tuhan? Oke. Tuhan akan menjawab apapun permintaan Christine, gitu ceritanya ya. Iya. Pertanyaan yang pertama, ntar dulu belakangan deh. Iya. Oke, berarti belakangan itu agak-agak ribet. Sekarang yang kedua dulu. Kalau kamu bakal mati, let's say besok ya. Terus Tuhan, kayak tadi, Tuhan nanya, Tin mau minta apa? Christine minta apa? Kalau permintaan aku sebelum mati sih, kalau dalam diri sendiri, aku harus udah benar-benar selesai dengan diri sendiri dulu ya kak. Terus kalau permintaan lain mungkin lebih kayak aku mengharapkan kedamaian dalam keluarga aku mengharapkan aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terus kalau tentang kematian itu pasti berat lah kok. Udah sampai ke sana pasti kita nggak tahu arahnya mau kemana. Tapi sebelum mati aku benar-benar berharap hidup aku sudah terarah untuk Tuhan. Aku sudah punya tujuan yang benar, aku sudah benar-benar sampai pada ranah yang Tuhan inginkan, hingga aku boleh kembali pada Tuhan. Oke. Dua narsum sebelumnya ngomongin kematian, pasti mereka akan mengingat tentang keluarga. Ya. Pasti ke keluarga. Dan kayaknya semua orang begitu deh, termasuk Christine juga. Makanya tadi kok mau dengar kamu apa? Oh, tentang keluarga juga. Ternyata keluarga juga. Kalau Tuhan punya kesempatan kamu untuk apa ya, memberikan kebahagiaan untuk mereka, kamu mau ngapain? Jadi bukan dari Tuhan yang kasih, tapi lewat kamu. Christine, kamu boleh, aku kasih kamu kesempatan buat membagikan mereka satu kali. Kamu mau ngapain? Kalau tentang kebahagiaan itu tidak berbicara tentang harta kan kok. Tapi mungkin lebih kayak aku ingin di dalam keluarga aku ke depan kami merasakan kebahagiaan, kayak saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Tidak ada lagi hal-hal yang mungkin percekcokan dalam keluarga, nggak ada kayak gituan lagi. Tapi aku berharap keluargaku semua merasakan keharmonisan satu sama lain. Orang tua kamu di kampung? Iya. Tinggal di kampung. Kamu dari mana asalnya? Aku dari Nias kok. Oh, Nias, sama adik. Orang tua maksudnya tinggal sama adik juga, adik kamu atau nggak ada? Tapi orang abang masih di sini di Bogor. Oh, abang kamu di Bogor. Tinggal sana sama adik? Iya. Oh, mereka kerja di sana juga? Enggak, maksudnya kok papa mama di Nias bareng sama Iya. adik. Terus Iya. kalau abang-abang di sini di Bogor. Oh, terakhir ketemu orang tua kapan? Tin? Bulan Juni tahun 2021. Bersatu. Papa mama pendeta juga bukan? Kan. Oh, kenapa mereka mau kamu jadi pendeta? Sebenarnya bukan mereka sih yang milih aku untuk kesini. Oh, Tapi karena memang tujuan aku kesini kok. Tapi aku nggak tahu sebenarnya aku mau kemana dulunya. oke. Tapi yang penting tujuan awal aku nggak mau menganggur, aku nggak mau memiliki kehidupan yang tidak jelas kok. Pokoknya aku harus melanjut. Jadi Itu kamu yang kesini. membuat saya sampai kesini. Terus masuknya kayak ekumene ternyata. Iya kok. Rencana mau masuk ekumene menjadi pendeta kah? Sekolah pendeta maksudnya ya, belum menjadi pendeta. Jadi masuk ke sekolah pendeta atau udah gue ke Jakarta dulu lah. Enggak, justru pas awalnya aku nggak tahu aku ditempatkan di mana. Yang penting aku daftar aja, kan aku dengar ada kesempatan kan kayak Oke. gratis gitu. Terus aku daftarin sama teman, dibantuin juga kan. Udah selesai semuanya pendaftaran, langsung tiba hariannya kami diantar ke sini.
sampai Oke. ke Jakarta. Akhirnya ternyata kamu ambil PAK atau teologi? Pak, PAK, oh mau jadi guru agama. Kamu kan balik lagi ke kampung habis ini. kalau tentang itu saya belum ada rencana sih kok. Tapi kalau memang Tuhan bawa aku untuk kembali ke kampung, ya saya pulang kampung. Oh, oke. Kalau yang sultan pulang lagi ketemu orang tua juga dan sebagainya gitu ya. Dengan kamu yang tadi kesini ambil kuliah PAK ya, kamu ambil PAK jadi guru agama berarti kemungkinan ya. Pokoknya Iya, pengajar lah, lebih ke arah jadi pengajar ya. Satu sih kamu juga berpikir mau apa ya, membangun ekonomi keluarga kamu juga. Iya benar kok. Jadi guru gitu. Orang tua kamu sekarang kerja? Enggak, Oh nggak kerja? enggak. Nah, ada kerja adik kamu? Karena udah berumur juga 60-an. Oh, 60-an ya. Iya kok. Kalau orang umur 60-an tuh biasanya di Nias kerjanya apa sih? Di ladang nggak sih gitu? Iya di ladang. Dan menderes karet. Oh, tapi ya 60-an udah berat ya kerja kayak begitu ya? Justru kalau mereka kerja pasti sakit-sakitan. Jadi sekarang mereka tinggal di rumah. Oh, berarti kamu habis ini lulus kuliah, kamu kerja, pasti mau langsung kerja dong? Iya kok. Buat bisa bantu orang tua? Betul. Bantu orang tua? Oh, oke. Kok aku mau nanya ini lagi deh. Kamu menjadi anak yang seperti apa sih? Tadi kamu ada bahasa soal cekcok. Kamu orang yang sering cekcok gak sama orang tua? Enggak sih kok. Tapi mungkin lebih kayak aku nggak suka kalau keluargaku kayak ada hal yang kayak gitu. Soalnya aku trauma dengan di lingkungan sekitarku kok. Oh, kamu ngomong tadi cekcok itu karena trauma lima lingkungan. Iya, bukan karena keluarga. Kalau keluarga pasti ada percekcokan, Iya, tapi iya, nggak iya, separah-parah di lingkungan Oke. aku. Jadi aku berharap jangan sampai keluarga aku mengalami hal yang kayak gitu. Sampai berantakan mungkin Iya, gitu. berantakan, kayak broken home gitu. Aku nggak mau kok. Oh, sekarang tapi kalau cekcok pun ya selesai aja gitu Iya. loh. Oh, basically kalian itu bukan, tadi kan narsum sebelumnya kan ada yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu sampai berantem sampai nimpuk mamanya pakai helm. Nggak pernah. Maaf ya, ke bawah-bawah terus nih. Soalnya tuh bikin shock juga tuh nimpuk mamanya pakai helm tuh, agak kaget tuh gue dengerin gitu. Agak kaget juga tadi narsum di episode sebelumnya. Jadi kamu baik-baik aja, tapi kamu nggak mau begitu. Gitu. Nggak mau. Dan semua keluarga kamu, abang adik pun nggak ada yang begitu. Nggak ada kok. Nggak ada ya? Tapi kalau mungkin kalau marah-marah gitu pasti pernah lah. Kalau Iya, dimarahin. marah-marah pasti pernah. Oke. Berarti kalau Tuhan kasih kesempatan kamu untuk bisa minta permintaan supaya nggak cekcok. Tapi kan katanya nggak cekcok. Ya, maksudnya aku berharap keluargaku tetap harmonis gitu kok. Oke. Harmonis, ya. Aku berharap keluargaku semakin baik ke depan, saling mengasihi satu sama lain, dan juga mengalami perubahan. Oke. Kalau itu kan kalau kamu bakal meninggal ya, bakal mati ya. Iya. Ya surga neraka ya bagaimana kita menjalani kita hari ini kan. Kita mau bener nggak sama Tuhan, mau sama orang tua pun seperti apa begitu loh. Tapi yang terakhir nih mungkin kalau kamu ada pesan untuk orang tua kamu kalau kamu akan mati, kamu ngomong apa ke mereka? Kalau untuk kakak dan mama, aku cuma minta maaf karena sampai sekarang aku masih belum bisa membahagiakan mereka. Dan jika Tuhan masih memberikan aku umur yang panjang, aku berharap suatu saat aku bisa mengambil bagian untuk membahagiakan mereka. Oke. Pembagian orang tua ya. Oke. Thank you ya, Tin, buat ceritanya dan sama-sama bertumbuh ya sampai kita siap mati. Ya, kok. Sampai kita siap mati ya. Oke, teman-teman semua. Satu hal yang menarik ya, ketika kita membicarakan tentang kematian, yang kita ingat itu adalah keluarga. Ini bukannya mau ngomongin topik keluarga, karena topik keluarga itu episode sebelumnya. Tapi ternyata nyerempet juga. Nyerempet juga kenapa? Karena kematian kan berbicara mengenai perpisahan selamanya. Dan orang-orang yang membuat kita mau menghabiskan waktu terakhir kita atau kita mau bahagiakan adalah keluarga. Jadi ada satu hal yang menarik di sini yaitu keterkaitan antara kematian dengan bagaimana kita dengan keluarga kita. Jadi gini, kematian memang suatu hal yang kita nggak bisa atur, bisa kapanpun, dan tentu kita harus bersiap untuk
bisa mengakhiri hidup kita dengan baik agar kita bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan nanti di langit baru dan bumi yang baru. Tetapi jangan lupa teman-teman, ketika kita dalam proses mempersiapkan kematian kita, salah satu faktornya adalah bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita. Itu sangat berpengaruh. Gak mungkin orang yang siap bertemu dengan Tuhan itu sama keluarga berantakan, kasar, ngelawan, menyakiti hati orang tua. Itu gak mungkin orang seperti itu bisa bertemu dengan Tuhan. Gak mungkin. Alkitab saja mengatakan hormatilah kedua orang tuamu. Itu bukan ngomongin hormatilah kedua orang tuamu yang baik. Gak ada. Hormatilah kedua orang tuamu apapun keadaan mereka. Jadi jadilah orang yang siap, bukan siap pasti berani ya, tapi dijemput kapanpun kita siap. Karena kita punya hubungan baik dengan orang tua kita. Dan kita pun punya hubungan baik dengan orang lain. Jadi berkat dimanapun kita berada. Jadi pesan saya teman-teman untuk episode ini, yuk kita akhiri hidup kita dengan baik, berdamai dengan semua orang, dan bahagiakanlah keluargamu, orang tuamu selama kau masih bernafas. Sampai ketemu ya di next episode. God bless.